Selamat datang kembali di Recast kita. Hari ini kita mau bahas dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang, sangat meresahkan ya. Ini berdasarkan materi berita yang Anda bagikan. Kasusnya ada di Pandeglang dan Garut. Dan pelakunya ini justru figur yang seharusnya jadi panutan gitu ya, pendidik dan tokoh agama. Iya, benar sekali. Jadi, tujuan kita di sini yaitu membedah fakta-fakta kunci dari sumber yang kita punya. Kita coba lihat kronologinya gimana, terus modus operandinya pelaku, dan respons dari pihak berwenang sama lembaga perlindungan anak itu seperti apa. Mari kita telaah bareng-bareng lah ya. Oke, mari kita mulai deh. Kasus pertama yang di Pandeglang. Ini jujur ironis banget sih. Ada oknum guru di sebuah yayasan pondok pesantren, inisialnya SM alias Syamsul. Dia dilaporkan mencabuli 8 siswinya sendiri. 8 loh. Betul, ironis dan tidak ampun sangat disayangkan ya. Sumber kita menyebutkan aksi ini berlangsung sejak tahun 2024. Modusnya itu licik juga ya. Dia kayak memberi masukan gitu, pas siswi-siswinya curhat, kejadiannya ya di lingkungan yayasan itu. Kadang di ruang kelas, kadang di asrama, pas lagi sepi gitu. Tapi syukurlah pelaku ini udah diamankan setelah ada laporan dari keluarga korban ya. Gila ya, memanfaatkan kepercayaan kayak gitu. Dan sayangnya, pola yang mirip muncul lagi nih di Garut, Jawa Barat. Kali ini pelakunya seorang imam masjid, inisialnya IG. Korbannya, dugaannya belasan anak di bawah umur. Ini jumlah korbannya lebih banyak lagi, lebih khawatir lagi jadinya. Betul. Kasus Garut ini detailnya lumayan banyak terungkap dari keterangan polisi. Lewat kasat reskrimnya, AKP Joko Prihatin, jumlah korban yang terkonfirmasi sekarang itu jadi 15 anak. Jadi nambah dari laporan awal kan 13 ya. Oh, nambah ya? Iya nambah. Dan rentang usianya itu, rentan banget antara 8 sampai 15 tahun. Perbuatannya ini diduga udah dari tahun 2023. Baru kebongkar setelah ada satu korban, dia berani cerita ke ibunya. Nah, itu memicu laporan-laporan lain. Kalau yang di Garut ini modusnya gimana? Sama juga pakai modus kasih masukan gitu? Sedikit beda sih, kalau di Garut ini modusnya pakai iming-iming sejumlah uang. Kejadiannya itu di rumah pelaku sama di kios buah miliknya dia. Nah, perlu dicatat juga nih, si IJ ini guru ngaji anak-anak itu. Jadi ya aksesnya ke mereka gampang banget kan? Oh, pantesan. Polisi sih bilang dia bertindak sendiri. Dan sekarang IJ ini sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Dijeratnya pakai pasal 76E jungto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini pasal khusus kejahatan seksual anak. Ancamannya berat loh, bisa sampai 20 tahun penjara. Bisa lebih berat lagi nggak sih hukumannya? Kan korbannya banyak tuh. Nah, pertanyaan berikutnya pasti soal kondisi korban ya. Gimana nasib anak-anak ini? Sumber kita juga nyinggung ini kan, terutama dari KPAI. Nah, iya, ini aspek yang krusial banget. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lewat ketuanya, Ibu Aimeriati Solihah, memang fokus ke penanganan korban. Mereka koordinasi intensif sama UPTPPA Garut, itu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, terus sama Dinas Sosial juga. Tujuannya ya buat pendampingan sama pemulihan psikologis, karena ada laporan juga beberapa anak jadi gampang marah atau jadi malas sekolah gitu setelah kejadian. Ya ampun, dampak traumanya kelihatan banget ya. Juga penting banget harus melibatkan keluarga. Karena keluarga kan juga ikut terdampak ya. Dan mereka jadi kunci pemulihan si anak. Oke, jadi fokusnya benar-benar pemulihan yang menyeluruh ya? Betul. Dan ada satu poin lagi nih dari KPAI yang menurut saya menarik banget. Apa itu? Mereka justru tidak merekomendasikan untuk menyembunyikan si anak atau sampai ganti identitas segala. Oh ya? Kenapa gitu? Kata mereka itu malah bisa jadi bentuk diskriminasi baru buat anak. Yang paling dibutuhkan anak itu justru perlakuan yang wajar, dukungan penuh dari ekosistemnya, ya keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, sama perlindungan identitas. Tapi bukan berarti diisolasi. Tujuannya supaya anak bisa pulih dan kembali bersosialisasi di lingkungan asalnya tanpa kena stigma. Jadi fokusnya lebih ke rehabilitasi dan dukungan psikologis di tempat dia biasa beraktivitas. Wah, itu insight penting banget ya. Jadi perlindungan itu bukan isolasi, tapi justru penguatan dukungan di lingkungan asalnya untuk melawan stigma itu sendiri. Persis. Sambil tentu saja KPAI juga terus mendorong proses hukumnya ya, dengan potensi pemberatan hukuman buat pelaku tadi, mengingat dampak trauma sama penyalahgunaan relasi kuasanya itu.
Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa artinya semua ini? Kedua kasus ini benar-benar kayak nampar kita semua ya, nunjukin betapa rentannya anak-anak kita, bahkan di tempat yang kita pikir paling aman, kayak sekolah atau lingkungan keagamaan gitu. Iya, betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya, yang menarik di sini itu bagaimana respons sistemik jadi sangat-sangat vital. Ini bukan cuma soal hukum pelaku seberat-beratnya aja, tapi juga soal memastikan pemulihan jangka panjang buat korban itu efektif. Dan yang nggak kalah penting, gimana caranya kita bisa mencegah hal serupa terulang lagi. Ini kan memunculkan pertanyaan penting ya buat kita semua. Gimana caranya kita bisa, secara kolektif gitu, memperkuat jaring pengaman dan perlindungan anak di semua lini kehidupan. Nah, sebagai penutup nih, penting sekali loh untuk Anda segera klik subscribe channel ini. Kenapa? Karena waktu luang Anda itu lebih berharga kalau diarahkan untuk nambah wawasan dari berbagai sudut pandang bareng kami di sini. Sampai jumpa.